Hey, hi guys. Hope you have a great day. Perkenalin nama gue Hendy. Uh, ini di channel yang baru ini gue mau coba untuk sharing-sharing, bagi-bagi info, tips, dan tutorial tentang dunia per NFT-an. Secara umum per NFT-an dan kripto. Dan secara khusus itu NFT market di VV Collectibles. Uh, Sebelum gue mulai, gue cuma mau bilang bahwa semua yang gue share di sini bukan financial advice, so it's not financial advice. Gue bukan financial advisor, gue bukan financial expert, so gue cuma share apa yang menjadi pengalaman gue, menjadi uh, experience gue selama gue nyemplungin diri gue ke dunia kripto dari sejak bulan Maret 2021. Dan banyak banget hal yang dibukain yang menurut gue tuh ridiculously kalau kita tuh nggak tahu, kita missing a lot of things. Jadi stay tune aja. Yang seperti tadi gue bilang, not financial advice. Kalian semua punya kewajiban untuk do your own research. Jadi jangan cuma ikut-ikutan kata-kata orang, kata-kata influencer, atau ya kata-kata gue juga. Jadi do your own research, do your own due diligence. Oke. Hal yang mau gue bicarakan adalah tentang cara khusus tadi gue bilang adalah NFT. Mungkin nanti di video-video selanjutnya gue akan coba sharing apa itu NFT, apa itu secara apa namanya, apa sih NFT itu, kenapa sih NFT itu di saat ini tuh lagi hype banget, ekosistemnya NFT apa aja, dan ada banyak banget marketplace NFT. Gue juga akan, yang hari ini cuma perkenalan karena ini video perdana gue cuma mau coba perkenalkan introduction to apa itu VV. Karena gue dari sejak awal nyemplungin diri gue di ekosistem dan marketplace-nya VV ini, VV NFT. Gue melihat banyak banget peluang-peluang dan juga bukan hanya peluang, tapi juga kalau dilihat tuh masa depannya VV itu dari semua, this is my opinion, dari semua NFT marketplace, VV ini adalah yang punya peluang sangat-sangat besar untuk menjadi blue chip dan menjadi nomor satu dari semua marketplace yang ada. Dan gue akan jelaskan itu kenapa. Jadi ada beberapa hal yang mau gue bicarakan, yaitu apa itu VV, why VV, terus masa depannya VV NFT gimana, dan mungkin nanti di video-video selanjutnya juga gue bisa mau share juga tentang kenapa gue juga invest di tokennya VV yang namanya OMI. So, jadi gue mulai perkenalan dulu aja deh, VV itu apa. VV itu by the way, yang tadi gue bicarakan adalah VV itu adalah marketplace NFT yang in my opinion nomor satu saat ini di dunia. Walaupun mungkin secara market share belum seheboh marketplace seperti OpenSea, yang dimana di situ kita tahu, kalau kita lihat itu semua penjualan-penjualan yang luar biasa dahsyat, harganya segala macam itu take place di OpenSea. Di VV not so bad, ada juga yang gede-gede juga sampai sampai puluhan ribu dolar untuk nilai transaksinya. Tapi memang belum ada yang menyaingi sampai jutaan dolarnya di OpenSea. Dan itu nanti juga gue sendiri juga ada main di OpenSea. Jadi nanti juga gue akan share video juga tentang OpenSea juga, gimana kita main di OpenSea, gimana kita invest di OpenSea juga. VV, by the way. VV itu app-nya ada di Android, ada juga di iOS juga, di iPhone. Saat ini cuma bisa diakses oleh dua ekosistem itu, oleh Android dan iOS doang.
Kedepannya Vivi akan bisa diakses lewat PC juga. Ini sedang work in progress. Jadi ketika kita masuk Vivi, app-nya Vivi, ini interface pertama yang akan kita lihat adalah kita bisa scroll up and down semua collectible-nya. Jadi ada bagian yang collectibles, ada komik, ada ya bagian coming soon. Nah, latest drop ini yang baru terjadi. Kalau yang coming soon ini yang akan drop nanti. Terus di bagian bawahnya ada tab-tab, ada store. Ini kita ada di store saat ini. Terus ada di kalau collectible ini apa yang kita punya, apa yang collectibles atau komik-komik yang kita punya, apa aja di sini. Feed ini jadi dia modelnya kayak Instagram juga, di mana kita bisa ngepost juga foto-foto kita, atau artwork kita yang kita pakai, kita gunakan NFT-nya Vivi ini. Nah, jadi sini banyak orang kita bisa like, bisa komen segala macam. Jadi ya model-model kayak Instagram walaupun belum secanggih Instagram. Nah, kita bisa lihat orang di sini pamer-pamer vault mereka. Bisa lihat betapa banyaknya Wonder Woman-nya satu user ini, Vivi Hodler. Kita bisa lihat ini. Satu biji aja sekarang Wonder Woman itu harganya $300. Nah, lihat aja tuh ada berapa biji di dalam vault itu. Nah, jadi ya ini ya, ajang nanti pamer-pamernya. Ajang seperti Instagram lah. Terus marketplace. Marketplace ini adalah bagian yang paling penting, di mana di sini kita bisa jual, bisa beli NFT yang kita udah dapat. Dan juga ketika kita masuk ke profile, ini profile kita. Gitu. Jadi kita masuk profile, di sini kita bisa lihat walletnya, kita ada berapa gem, sisanya profile setting, dan lain-lain. Dan selanjutnya. Gitu. Nah, jadi interface-nya sebenarnya sangat simple. Nah, pada waktu hari drop itu berarti hari di mana pertama kali dia launching satu produk itu. Jadi contoh, kalau kita misalnya lihat Coca-Cola itu kan kemarin-kemarin 2-3 hari yang lalu, ini udah sold out. Nah, jadi produk ini yang produk license aslinya Coca-Cola ini udah sold out nih. Udah nggak ada lagi. Kalau mau beli ini, then lu mesti ke marketplace. Nah, seperti kita lihat, contoh ya, ini yang Coca-Cola, dropnya Coca-Cola. Dropnya Coca-Cola ini harga per itemnya itu 29 gems. Nanti gue akan jelasin gems itu apa. Sistem dropnya ini adalah sistem blind box. Jadi waktu kita beli $29, kalau kita dapat, kita nggak tahu kita dapat yang mana. Kita bisa dapat yang common, uncommon, secret rare, atau rare. Dan semuanya ini dia ada probabilitas untuk bisa dapatnya. Jadi contoh misalnya kalau yang common, probabilitasnya itu 1 dari 2,48. Itu probabilitasnya. Dan of course yang paling susah dapat ya antara secret rare dan ultra rare. Secret rare itu yang paling sulit. Jadi secret rare itu dari probabilitasnya, kalau kita beli 19 biji atau 20 biji, kita baru cuma dapat 1. Itu ada kemungkinan baru dapat 1 doang gitu loh. Nah, kita lihat ini. Modal belinya waktu itu $29. Kalau kita masuk ke marketplace, kita lihat orang jual berapa di marketplace. Kita bisa masuk ke browse by brand aja. Kita masuk Coca-Cola. Terus dan kita coba yang common aja ya. Yang common tadi kan, ini kan semua sama nih, modal 29. Kita masuk yang common. Common saat ini, orang jual yang common termurah adalah 147 gems. Nah, itu termurah orang jual. Kita bisa sort di sini. Wah, kita mau tahu nih orang segila apa sih jualnya, semahal apa. Kita bisa sort dari high to low. Nah, kita lihat ada yang jual 9,9 juta gems, 7,7 juta gems. Nah, ini sih emang orang yang nggak niat jual sih sebetulnya. Nah, kita bisa lihat juga di samping ini nih, di tengah ini ada namanya mid number. Jadi kayak serial number lah. Di dunia koleksi itu
dunia koleksi terutama di Vivi, uh, serial number itu memegang peranan yang penting. Semakin rendah angkanya itu semakin mahal. Jadi contoh di Coca-Cola ini saya lupa ada berapa ya, dia itunya ada berapa min numbernya. Sepertinya ada kisaran 30 ribuan apa 40 ribuan deh, kisaran kayak gitu. Nah, jadi of course min number yang contoh serial number 2967 ini otomatis secara nilai akan lebih mahal daripada yang 11.390. Nah, tapi itu semua tergantung, ada yang ngerti, ada yang enggak. Jadi ada orang yang nggak ngerti ya dia main jual aja yang sebetulnya punya dia tuh mahal. Dan juga yang memegang peranan penting di serial number ini adalah seperti kayak kita punya nomor handphone yang nomor cantik. Jadi nomor seperti 777, 8888 atau 10.000, 20.000, 50. Nah, angka-angka cantik itu angka-angka yang memiliki nilai dan valuable yang sangat tinggi. Selain itu juga ada yang namanya orang suka pakai tuh ini tahun. Tahun itu contohnya begini, Coca-Cola itu ceritanya founded tuh tahun 1922. Nah, jadi kalau menurut orang yang mint number-nya, serial number 1922 itu yang paling mahal harusnya dari semua ini. So, ada yang punya nggak di sini? I don't know. Gua nggak pernah lihat apa namanya temen gue ada yang punya. Tapi ya kalau sampai ada temen gue yang punya itu gila, itu harganya lumayan sangat-sangat mahal banget gitu loh. Anyway, balik lagi ke ini gue cuma memperkenalin app-nya saat ini. Terus gue akan bicara tentang apa itu Vivi ya. Seperti yang tadi gue bilang, Vivi itu marketplace, salah satu marketplace NFT. Vivi itu sebetulnya dia tuh company yang parent company namanya Ecomi. Ecomi itu company yang sebetulnya bergerak di bidang intellectual property acquisition. Jadi dia tuh membeli merek-merek untuk dibikin produk sebetulnya. Jadi contohnya kayak sekarang dia Vivi itu bisa punya license-nya Disney, bisa punya license-nya Marvel, bisa punya license-nya DC, bisa punya banyak banget sih license mereka. Dan itu yang makanya gue sangat-sangat bullish banget dengan NFT marketnya ini. Jadi kalau kita lihat nih, kalau kita coba buka di bagian brand ya, itu benar-benar nggak ada yang bisa nyaingin. Kayak contohnya Adventure Time di sini, Back to the Future, Batman, Cartoon Network, dia punya Coca-Cola, dia udah punya. Ini belum termasuk juga artis-artis indie ya, artis-artis independen mereka kayak contohnya Jermaine Rogers, siapa lagi ya? Disney juga dia udah punya, Marvel, Tokidoki, DreamWorks, Ghostbuster, Da Vinci. By the way, Da Vinci juga rumornya juga Louis Vuitton juga actually mereka udah acquire karena udah ada kayak teaser NFT-nya LV lewat mereka. Frank Ozick itu juga salah satu yang artis yang jujur gue nggak pernah tahu itu siapa sampai gue masuk ke Vivi, sampai gue main di Vivi. Ron English juga gue nggak pernah tahu itu siapa, yang ternyata dia really big artist di luar sono. Dan jujur gue nggak tahu gitu loh. Nah, seperti kita lihat Superman, mereka punya Spider-Man. Wow, Spider-Man. Makanya nih harga Spider-Man ridiculous, ini lagi mahal banget, nggak kira-kira karena movie-nya. Kita bisa lihat nih ya, Spider-Man. Don't I wish gue tuh bisa punya ini. Lu lihat ini, Spider-Man ini harganya 19.000 gems. Paling murah orang jual.
Ridiculous gak? Secret rare-nya Spider-Man ini. Kenapa bisa mahal banget? Karena itu Spider-Man yang pertama rilis di VV. Dan yang gilanya, mereka ini kan pertama rilis. Dan itu pertama di NFT juga. Jadi kalau ada perusahaan lain yang coba bikin Spider-Man punya NFT, mereka nggak bisa mengklaim bahwa punya mereka adalah yang pertama. Jadi di dunia collectibles, first appearance itu memegang peranan yang penting banget. Jadi kalau punya collectibles yang first appearance-nya of Spider-Man, first appearance-nya of Superman, first appearance-nya of whatever, itu hold really really great value. Ya, jadi I wish gue punya ini, tapi gue nggak. Tapi ya orang yang punya itu, mereka udah title-nya udah sultan sih di FIFA gitu loh. Ya jadi merek-merek itu yang sangat penting yang mereka udah acquire, karena mereka mulainya dari IP company, IP acquisition company. Jadi itu yang membuat mereka sangat-sangat hebat. Kenapa mereka bisa sampai hebat begitu? Kok bisa sih dapetin IP-nya Marvel? Kok bisa dapetin IP-nya siapa si Disney segala macam? Ternyata di balik perusahaan Ekomi itu yang punya Vivi ini, foundernya itu ternyata adalah orang yang dulu pegang license-nya Pokemon. Jadi mereka udah lama banget ngerti seluk-beluk tentang gimana acquire license. Jadi David Yu itu foundernya, kayaknya orang Singapura deh. Dia itu pengalamannya luar biasa di dalam dunia collectibles dan dalam dunia untuk meng-acquire IP itu. Dia adalah salah satu pemilik license-nya Pokemon yang sekarang bukan lagi sih. Jadi ada somebody else dan gue lupa namanya, nanti coba gua search, gua ituin lagi, cari lagi. Gua rada lupa namanya. Jeremy Padawer atau apa gimana gitu. Nah, itu sekarang yang punya license-nya Pokemon. Nah, yang hebohnya si Jeremy Padawer ini saat ini juga termasuk di dalam board advisor-nya Ekomi. Jadi you guys bayangin aja, semua orang-orang hebat yang ngerti banget dalam bidang ini acquire license, mereka tuh di baliknya Vivi ini. Ya itu sih beberapa hal tentang kenapa gue sangat bullish ya tentang ini, dan mereka tuh saat ini juga masih sangat boleh bilang kita masih sangat early, jadi masih mereka tuh bilang mereka udah acquire lebih dari 100 lebih IP license dan merek. Tapi sampai titik ini yang baru keluar paling cuman berapa gitu, belum ada hitungan, paling I think cuman secara merek paling cuma 50-an IP yang mereka baru keluarin. Jadi mereka still have a lot of tricks under their sleeve saat ini. Jadi secara masa depannya marketplace-nya Vivi ini sangat-sangat bagus. Dan mungkin untuk introduction saat ini itu dulu ya. Gue nggak mau keep it terlalu panjang video pertama gue ini. Gue cuma mau introduction dulu, perkenalan kepada kalian. Kedepannya itu, jadi gue akan coba untuk post new video sebisa mungkin every day. Gue juga akan coba untuk lakukan stream juga pada waktu drop. Jadi kalau pada waktu drop nanti drop NFT-nya di detik-detik kita mau dropnya, nanti gue akan coba juga untuk stream juga, supaya kalau kalian ada yang punya pertanyaan atau komen atau gimana, gue bisa langsung coba untuk langsung jawab juga pada waktu stream. Persiapan apa aja yang kita perluin untuk drop, karena ridiculousnya saat ini kalau kita mau ikut drop, mau berapapun jumlah
jumlah mins mereka mau 40.000, mau 50.000, apalagi yang 20.000 itu habis dalam hitungan kurang dari 1 detik, sold out dalam hitungan kurang dari 1 detik. So itu yang menunjukkan betapa apa namanya gilanya ini app ini apa NFT marketplace. Setiap drop never fail, selalu habis dalam waktu kurang dari 1 detik. Kalau waktu dulu gue masih sering bisa dapat dengan gampang, saat ini mah udah benar-benar butuh mukjizat untuk bisa dapat. Tapi bukan berarti nggak mungkin, karena di komunitas kita masih banyak banget teman-teman juga yang sering dapat juga. Karena emang benar-benar luck juga sih di balik semuanya ini. Ya, jadi gue akan coba untuk bisa konsisten untuk posting update setiap hari dan stream juga. Gue berharap semoga video dan channel gue ini bisa bantu teman-teman untuk lebih ngerti ya tentang VV dan potensi apa yang ada. Dan gue mengharapkan juga dukungan dari kalian semua, mungkin lewat apa namanya, bisa hit tombol like, subscribe, juga klik belnya supaya kalau ada video baru dari gue ya kalian akan dapat notifikasinya gitu loh. Dan update-update yang gue bisa kasih juga untuk bukan hanya VV, tapi juga nanti gue akan coba share juga tentang OpenSea. Kenapa gue prefer di VV daripada OpenSea. Gue main juga di OpenSea, tapi bagi gue OpenSea itu kalau you don't know what you're doing, you really gonna get burned banget, karena lo berhubungan dengan gas fee dan lain-lain segala macam yang bagi orang-orang yang masih pemula itu benar-benar nightmare banget. Kalau VV lo mau beli tinggal beli, lo nggak dapet nggak ada resiko apa-apa gitu loh. Jadi that's a good thing about VV gitu sih. Oke, gitu aja dulu. Stay tune untuk next video gue. Next video gue akan coba yang tadi gue bilang, gue akan coba masuk ke lebih detail ke app-nya ini, gimana cara kita setup new account, gimana cara kita beli gems-nya gimana, terus tips-tipsnya nanti juga untuk beli gems, misalnya kalau kita mau beli gems-nya via secondary market, black market lah kalau mau dibilang gitu. Gue juga akan memberikan tips-tips itu semua, apa aja yang perlu disiapkan dan lain-lain. So, gitu aja untuk kali ini. Thanks sudah stay tune. Semoga gue nggak ngebosenin. Thank you guys ya. See you all. Goodbye.